Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Namun sebelum masuk ke video penjelasannya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Vanessa Kurniati Ara dari kelas 10G. Langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Yang pertama, kita masuk pada pengalaman mengungkapkan iman akan Tritunggal. Yang pertama, tanda salib. Tanda salib adalah ungkapan iman akan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Melalui tanda ini, umat meneladani Yesus dan menyadari karya penyelamatan Allah yang terus berlangsung hingga kini. 2. Doa kemuliaan atau gloria merupakan pujian kepada Allah atas karya keselamatannya. Dalam doa ini, umat memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai wujud iman kepada Tritunggal. 3. Syahadat. Syahadat merangkum seluruh sejarah penyelamatan yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Berasal dari Bapa, dilaksanakan oleh Putra, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus dalam gereja. Yang keempat, doksologi. Doa pujian dalam Ekaristi yang mengungkapkan iman kepada Tritunggal dengan menyebut hubungan umat dengan Allah melalui Kristus dan dalam Roh Kudus. Jawaban amin adalah pengakuan iman yang penuh. Yang kelima, pembaptisan. Dilakukan dengan rumusan Tritunggal, yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Melalui sakramen ini, orang dibaptis masuk dalam kehidupan Allah Tritunggal. Iman akan Allah Tritunggal diungkapkan secara nyata dan terus-menerus dalam berbagai aspek kehidupan umat Katolik. Kemudian, kita masuk pada berbagai tanggapan dan kesulitan dalam memahami Tritunggal serta latar belakang ditetapkannya ajarannya. 1. Latar belakang ajaran Tritunggal. Istilah Tritunggal tidak tertulis dalam kitab suci, namun dirumuskan oleh Tertullianus, seorang bapa gereja dan ahli filsafat yang terpengaruh pemikiran Aristoteles. Ia mengembangkan pemahaman dari Injil Matius bab 28 ayat 19 bahwa Allah adalah yang esa, hadir dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajaran ini ditegaskan dalam Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. 2. Kesulitan dalam memahami Tritunggal keterbatasan akal manusia. Pemahaman manusia tentang Allah terbatas. Namun, iman mengajak untuk terus mengenal Allah. Kesulitan bahasa dan filsafat. Istilah-istilah teologi seperti persona, substantia, dan estentia sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara tepat karena sangat filosofis. Hanya bisa dipahami dalam iman. Ajaran Tritunggal hanya bisa dimengerti dalam terang iman dan bimbingan Roh Kudus, bukan semata-mata lewat akal atau logika manusia. Kesimpulannya, walau sulit dipahami secara rasional, ajaran Tritunggal tetap merupakan kebenaran iman yang dipegang oleh gereja berdasarkan kitab suci dan tradisi. Lalu, kita masuk pada bagian memahami ajaran kitab suci tentang Tritunggal. 1. Tritunggal bukan teori, tapi refleksi kasih Allah memahami Tritunggal, berarti merenungkan bagaimana Allah mewujudkan kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia, sebagaimana disampaikan dalam kitab suci. 2. Allah adalah esa. Kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Iman akan Allah yang esa berasal dari tradisi Perjanjian Lama. Allah tidak hanya satu jumlah, tetapi juga satu-satunya yang maha kuasa. 3. Allah yang esa adalah Tritunggal. Sejak semula kitab Kejadian dan Injil Yohanes menunjukkan bahwa sejak awal Allah hadir sebagai Bapa, Firman, dan Roh. Contohnya, kitab Kejadian bab 1 ayat 1-3 menunjukkan Allah, Firman, dan Roh bekerja dalam penciptaan. Kedua, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 menggunakan kata kita menandakan kebersamaan dalam Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Firman adalah Allah dan bersama Allah sejak semula. 4. Relasi kasih dalam Tritunggal. Allah adalah kasih. Kasih sejati selalu melibatkan relasi dalam Tritunggal.
kasih terjadi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus secara utuh dan menyatu, tanpa kehilangan keunikan masing-masing pribadi. 5. Iman Kristiani berakar pada kasih. Karena Allah adalah kasih, maka umat Kristiani dipanggil untuk mengasihi Allah dan sesama. Kasih menjadi tanda nyata kehadiran Allah dalam hidup manusia. Injil Yohanes bab 13 ayat 35 dan Matius bab 22 ayat 37-38. Kesimpulannya, ajaran Tritunggal mengungkapkan keesaan Allah dalam relasi kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman akan Tritunggal bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihayati dalam kasih kepada Allah dan